Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya di diskusi kita yang kemarin, melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Kemarin kita membahas masalah lirropa. Sudah selesai tuntas pembahasan kita bagi ropa. Sekarang kita masuk pembahasan lin nasbi. Ya, kemarin kan ropa itu menjadi tanda. Ropa itu mempunyai tanda 4, ada 4, yaitu dhammah wawu alif nun. Dan sekarang lin nasbi nasab mempunyai 5 tanda. Nasab itu mempunyai 5 tanda. Yang pertama al-fathah, al-alif, kasrah, ya dan hasbun nun. Nah, baiklah kita lihat di sini. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab itu mempunyai 5 tanda. Pertama al-fathah, alif, kasrah, ya, hasbun nun. Nah, ini sudah kita tulis fathah, alif, kasrah, ya dan hasbun nun. Dan adapun rinciannya itu sebagai berikut. Tunggu, ini sebab ini rinciannya. Pertama, mana dia? Amal fathah itu pada kuno, adapun fathah itu pada kuno menjadi alamatan tanda linisbi bagi nasab itu bisa satu mawadia pada 3 tempat. Fathah itu menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Pertama, bil ismil mufradi wa jam'i tafsiri wal fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Yang pertama, fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Al-fathah itu fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad. Contoh isim mufrad. Contohnya pada isim mufrad ialah ra'aitu Zaidan. Ini ra'aitu Zaidan. Zaidan ini merupakan isim mufrad. Tanda nasabnya itu fathah. Fathahun muqaddaratun, fathahun zahiratun bi akhiri annahu ismu mufrad. Itu dari segi i'rabnya, i'rab singkatnya. Nah, ra'aitu Zaidan. Zaidan ini isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Nah, udah kita bahas pada pembahasan yang telah lewat. Yang kedua, nasab fathah menjadi tanda nasab pada tanda yang kedua yaitu pada isim mufrad dan jamak taksir, jamak taksiri. Pada jamak taksir, contohnya ra'aitu Zuyudan. Ini Zuyudan jamak taksir. Zuyudan ini merupakan jamak taksir. Asalnya itu asal daripada Zuyudan itu ialah Zaidan. Tapi ini jamak taksir maka dijadikan menjadi bentuk jamak taksir. Zaidan menjadi Zuyudan, banyak orang Zaid. Ra'aitu Zuyudan. Kalau dalam segi i'rabnya di i'rab ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, Zuyudan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi padahun zahiratun bi akhiri li'annahu jamak taksiri. Jadi karena jamak taksir. Ini dalam dari segi i'rab singkatnya, bukan i'rab lengkapnya. Kalau i'rab lengkapnya itu lebih panjang. Ini yang ketiga, fathah menjadi tanda nasab. Yang kedua yaitu jamak taksir. Yang ketiga itu wal fi'il mudhari, pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun, jikalau pada fi'il mudhari tersebut dimasuki dengan amil nasab. Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Nah, pada fi'il mudhari yang dimasuki dengan amil nasab, contohnya layan surah, layan surah. Ini fi'il mudhari ini berbaris atas. Kenapa dia berbaris atas? Dimasuki dengan amil nasab yaitu lan. Nah, ini amil nasab fi'ilul mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari jikalau pada fi'il mudhari tersebut dimasuki alaihi nasibun, dimasuki amil nasab. Ini amil nasabnya, ini dia guys, amil nasabnya lam. Jadi la yang surah asal katanya itu la yang suruh.
tapi dimasuki dengan amil nasab yaitu lan, maka menjadi la yang surah. La yang surah. Ini yang pertama, fathah. Tanda nasab yang pertama itu fathah. Dan yang kedua, tanda nasab yang kedua yaitu al-alifu. Al-alifu. Wa ammal alifu padakun alamatin nisbi, dan adapun alif itu menjadi tanda bagi nasab itu fil asmaul khamsah, pada isim 5, pada satu tempat, pada isim 5. Yang kedua, tanda nasab yang kedua yaitu al-alifu. 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 Tanda al-alifu ini, alif ini menjadi tanda nasab pada satu tempat, yaitu pada isim 5, asmaul khamsah. Pada isim 5. Mana saja yang termasuk isim 5 itu ialah abuka, akuka, hamuka, puka, malin. Itu dinamakan dengan isim 5. Abuka, akuka, hamuka, puka, malin. Abuka. Abuka ini sebelum dijadikannya nasab, abuka ini malnya itu sedang berbaris dapan. Karena berdapannya itu al-waw karena isim 5. Karena ini pembahasan kita al-nasbi, nasabnya itu, maka abaka pada isim 5 ini kita merubah isim 5 yang 5 ini menjadi nasab. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhauka, hamaka, paka, zamalin, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan isim 5. Kalau kita lihat dari segi i'rabnya, i'rab singkatnya, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, abaka maf'ulun bihi, mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alifi li'annahu asma'un khamsati. Aba mudaf, kafi, al-kaf mudafun ilaihi, itu i'rab singkatnya. Ra'aitu abaka, ini yang dinamakan dengan isim 5. Tadi fathah itu menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Nah, sekarang alif ini menjadi tanda nasab pada 1 tempat, yaitu asmaul khamsah pada isim 5 saja pada 1 tempat. Yang ketiga, tanda nasab yang ketiga yaitu al-kasratu. Kita langsung al-kasratu, mana al-kasrah? Kasrah. Nah, wa ammal kasratu, adapun kasrah itu pada kun alamatun nisbi menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannas salimi, pada jamak muannas salim. Nah, al-kasrah tadi itu alif, yang sekarang al-kasrah. Kasratu pada kun alamatun nisbi menjadi tanda bagi nasab itu pada 1 tempat, pada itu jam'ul muannas salim, pada jamak muannas salim. Pada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Mau tahu ya? Nah, kalau mau tahu, lihat video yang telah lewat, karena di sana kita telah membahas masalah jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Maka tonton video yang telah lewat. Itu gunanya menonton supaya teringat ya. Jamak muannas salim. Contohnya daripada jamak muannas salim yaitu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Ini kasrah. Samawati ini sedang berbaris bawah. Baris bawah ini, tapi mahalnya itu mahal masuk sebagai maf'ul bih. Kalau kita lihat dari segi i'rabnya, khalaqallahu, khalaqa bil madi mabni al fadila mahalala min rabbi, Allahu kalimatun wa alamat rabbi damatun zarbi bi akhiri ana ismul mufrad. As-samawati maf'ul bih mansubun wa alamat nasbi, al-kasratu bilangnya di sini. Al-kasratu li annahu jam'ul muannas salim. Kenapa kasrah? Karena kasrah ini merupakan tanda daripada nasab. Nah, tanda daripada nasab. Nah, jamak muannas salim. Karena kenapa? Karena jam'ul muannas salim
jamak muannas salim ini merupakan tanda daripada kasrah, dan kasrah ini merupakan tanda daripada nasab. Nah, as-samawat ini bentuknya jam'ul muannas salim. Nah, ini dari mana kita tahu jamak muannas salim? Karena udah pada pembahasan yang telah lewat, karena dimasuki dengan alif tak di akhirnya. As-samawati jamak muannas salim. Nah, kasrah ini merupakan tanda daripada nasab. Nah, jamak muannas salim ini merupakan tanda daripada kasrah. Nah, begitu saja berentetan. Jamak muannas salim, kasrah. Yang ini yang ketiga. Kasrah ini merupakan tanda yang ketiga daripada nasab. Yang pertama tadi itu al-fathah dan alif. Yang sekarang yang ketiga itu al-kasrah. Kasrah menjadi tanda nasab pada satu tempat, jamak muannas salim. Itu jamak muannas salim. Yang keempat, tanda nasab yang keempat yaitu al-ya'u. Ini ada dua ini. Al-ya'u. Ya ini, nah kita baca di sini. Wa mal ya'u, dan ada pun yaitu pada kunu ala nimatul nasbi menjadi tanda bagi nasab itu fitasnitul jam'i. Dan ya ini menjadi tanda nasab pada dua tempat, pada isim tasnya dan isim jamak. Pada isim tasnya dan isim jamak. Contoh isim yang isim tasnya musanna. Ra'aitu zaidaini. Contohnya ra'aitu zaidaini. Ini merupakan isim tasniyah. Kenapa isim tasniyah? Dari mana kita tahu masalah isim tasniyah? Kalau mau tahu, lihat video yang selanjutnya. Tidak apa-apa, sudah. Ini kita jelaskan. Kita mengetahui isim tasniyah itu berbahasa atas dengan sebab dimasuki dengan ya dan non di akhirnya. Isim tasniyah az-zaidaini ini sedang berbahasa atas. Karena kenapa? Karena dimasuki, karena ada amilnya. Itu mana amilnya? Fi'il dan fa'il. Karena ini berada di tempat yang ketiga setelah fi'il fa'il. Az-zaidaini ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kalau kita lihat dari segi i'rabnya itu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, az-zaidani maf'ulun bihi, mansubun wa alaman nasbi al-ya'u katanya. Al-ya'u, karena kenapa al-ya'u? Li'annahu musanna. Karena ya di sini menjadi tanda bagi nasab. Nah, li'annahu musanna. Nah, di sini nanti ada pembahasan. Nah, kita lanjut sudah. Yang kedua, pada isim jamak. Jamak di sini jam'ul mudzakkar salim. Ada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Contoh, ra'aitu zaidina. Bukan dina ya. Ra'aitu zaidina. Ini jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim ini sedang membaris baris nasab. Tanda baris nasabnya itu ya, karena jam'ul mudzakkar salim. Itu kalau lihat dari segi i'rabnya. Nah, di sini ada dari mana supaya kita bisa membedakan antara yang isim tasniyah dan isim jamak. Ada perbedaannya. Kalau isim tasniyah di sini al-maftuh ma qablaha, al-maksuru ma ba'daha. Itu pada isim tasniyah. Isim tasniyah al-maftuhu ma qablaha, al-maftuhu di baris ataskan, ma qablaha apa? Sebelum ya ini di baris ataskan, wal maksuru dan di baris bawahkan, ma ba'daha apa setelah, apa saja berada setelah ya ini di baris bawahkan, yaitu az-zaidani menjadi az-zaidaini. Al-maftuhu nah di baris ataskan, ma qablaha qabla ya, al-maksuru di baris bawahkan, ma ba'daha apa saja yang setelah ya ini di baris bawahkan, itu perkun. Nah, yang kedua perkun pada jamak mudzakkar salim, yaitu al-maksuru ma ba'daha, ma di baris bawahkan apa sebelumnya, al-maftuhu ma ba'daha dan di baris ataskan apa setelah ya itu nun, ini baris atas.
Nah, itu merupakan parkun daripada musanna dan jamak muzakkar salim, supaya kita bisa membedakan antara jamak antara isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Nah, ini al-ya ini merupakan tanda nasab yang keempat, tanda nasab yang keempat daripada tanda nasab. Tadi udah kita membahas masalah tanda nasab. Yang pertama yaitu al-fathah, alif, kasrah dan ya. Sekarang pembahasannya itu ya. Al-ya, yang pembahasan kita yang keempat yaitu al-ya. Dan pembahasan kita yang selanjutnya itu hasbun non, membuang non. Kita harus dulu kita singkat-singkat aja karena waktu. Yang ketiga, wa amma hasbun nuni fayakunu alamatul nasbi. Adapun membuang nun ini menjadi tanda nasab pada fi'il 5, pada fi'il 5, atau bisa disebut dengan amsalatul khamsah atau awzanul khamsah. Nah, hasbun nun yang ketiga, yang kelima hasbun nun. Hasbun nun ini menjadi tanda nasab pada satu tempat, yaitu pada fi'il 5, af'alul khamsah. Pada fi'il 5, af'alul khamsah itu udah kita ketahui kemarin apa itu, supaya kita apa itu af'alul khamsah, supaya kita mengetahui apa itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah fi'il yang disambung padanya itu alif tasniyah, wawu jamaah dan ya muannatsatul mukhatabah. Itu yang dinamakan dengan af'alul khamsah. Contoh, yansurani. Nah, yansurani ini merupakan af'alul khamsah karena bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah dan dia wawul jamaah dan yaul muannatsatul mukhatabah. Tapi ini cuma satu saja ya, pada alif tasniyah. Yansurani ini merupakan ropak. Keadaan barisnya itu sedang berbaris dapan. Tanda baris dapannya itu ialah dengan subutun nun, tetapnya nun. Ini merupakan tanda baris dapannya, yaitu tetapnya nun, tidak dibuang atau bagaimana. Tapi karena ini pembahasan kita oleh nasbi pada nasab, pembahasan kita yaitu nasab, maka haruslah kita mengetahui bagaimana supaya af'alul khamsah ini menjadi nasab. Nah, ini begini caranya. Lihatlah sebagai berikut. Yansurani ini sedang berbaris dapan. Tapi ini pembahasan kita linasbi kita menjadikan menjadi linasbi, yaitu dengan memasukkan pada af'alul khamsah ini amilun nasbi. Itu mana amil nasabnya? Lan, sini lan. Dan yan surah. Nah, di sini bilangnya lan yan surah, bukan lan yan surani. Karena kenapa bilang ya lan yan surah? Karena dimasuki dengan amil nasabnya. Statusnya di sini kan kalau dia berbaris dapan, dia sebut nun, masih tetap di sini nunnya. Tapi setelah kita memasuki daripada amil nasab ini, berarti kita membuang nun. Nah, ini nunnya ini status, berarti nunnya ini dibuang. Jadi lan yan surah. Nah, ini pembahasan kita lin nasab. Nah, alhamdulillah udah selesai pembahasan kita pada pembahasan kita pada lin nasab, lin nasbi, tanda-tanda nasab itu. Nah, yang tadi sudah kita bahas masalah nasab. Tanda nasab itu ada 5 kan? Fathah, alif, kasrah, ya dan hasbun nun. Nah, di sini pada bab ma'rifat ini mempunyai 4 pembahasan. Pertama, pembahasan kita yang udah lewat itu namanya lirab'i. Yang kedua yang ini dinamakan dengan lin nasbi. Nanti pada pembahasan yang selanjutnya ada namanya lil khabdi dan lil jazmi. Ini mempunyai pada bab ma'rifat ini punya 4 pembahasan: rafa', nasab, khafad dan jazam. Tapi ini sampainya kita pembahasan lin nasbi, hanya berbaris atas saja. Pembahasan kita hanya sampai pembaris lin nasbi saja. Nanti insyaallah pada kesempatan yang telah lewat yang akan datang kita membahas masalah lil khabdi dan lil jazmi. Nah, di sini lin nasbi khabdi ini ada namanya paslun, rangkupan, paslun, cangkupan daripada bab ma'rifat ini. Nah, nanti
tapi ini itu belakangan ya, itu belakangan. Alhamdulillah udah selesai pembahasan kita lintas B ini. Insyaallah besok kita lanjutkan diskusi kita. Nah, mungkin kalau ada salah atau gimana masalah penjelasan gini belum ngerti atau ada kesalahan dari saya, maklum nih, mohon dimaklumi atau bisa dikomen atau diperbaiki. Nah, kita masing-masing sama jadi tulab, menjadi santri. Nah, ini saya melakukan ini tidak lain untuk menyebarkan kebaikan atau orang yang belum mengetahui supaya bisa tahu dan untuk supaya saya belajar dari diri sendiri saya supaya bisa menyampaikan di kalangan ramai besok. Nah, tidak apa-apa kita belajar seperti ini dulu supaya terbiasa gitu. Nah, mungkin hanya ini dari saya diskusi kita. Mungkin insyaallah pada kesempatan harinya kita melanjutkan diskusi kita. Wallahu. Nah, sebelum kita tutup ini, saya minta tolong lah komen, like dan subscribe sedikit. Ini tolong lah, kita semangat kan, semangat diskusi menu. Ngerti ini. Aku nengkem ya. Yang udah subscribe, komen dan like itu saya ucapkan terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena udah mensupport, udah disemprot akun, udah mendukung. Nah, karena udah mendukung daripada channel ini. Kalau yang belum lah, subscribe lah, like, komen gitu kalau ada yang belum. Dan bagi teman-teman bisa disebar ya, disebar. Yang punya teman yang luar sana, yang punya yang bagaimana bisa disebar. Ini dakwah juga menyebarkan kebaikan. Siapa orang yang menyebarkan kebaikan, maka selama itu dia juga mendapatkan pahala dari orang yang dia sebarkan kepada dia juga mendapatkan pahala. Misalnya kita memberikan satu kebaikan pada satu orang, lalu orang yang kita berikan kebaikan itu memberikan khabar kebaikan itu, dia kerjakan kebaikan yang telah kita berikan tadi itu. Nah, lalu kemudian bukan hanya itu, bukan hanya masalah sebarkan kebaikan saja pahala kita, tapi pahala orang yang kita berikan tadi itu, pahala orang yang mengerjakannya itu mengalir juga kepada kita. Itu dinamakan dengan pahala jariah namanya. Ya, pahala jariah. Mungkin hanya ini yang dari saya diskusi kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.